sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, klasifikasi, dan karakteristik anak tunalaras, dan beberapa tambahan materi lainnya. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian anak tunalaras. Istilah resmi tunalaras baru dikenal dalam dunia pendidikan luar biasa atau disebut dengan PLB. Istilah tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan laras berarti sesuai. Jadi, anak tunalaras berarti anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan. Perilaku sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat tempat ia berada. Yang pertama, anak tunalaras yang dimaksud di sini adalah anak yang mengalami hambatan atau kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial, bertingkah laku menyimpang dari norma-norma yang berlaku dan dalam kehidupan sehari-hari. Sering disebut anak nakal, sehingga dapat meresahkan atau mengganggu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, sekolah luar biasa bagian tunalaras adalah suatu lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan secara khusus bagi anak tunalaras. Saat ini, penyelenggara pendidikan anak tunalaras ialah Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kehakiman, Departemen Sosial, dan lembaga sosial atau yayasan. Yang ketiga yaitu pendidikan terpadu adalah sistem penyelenggara program pendidikan bagi anak yang memerlukan layanan pendidikan secara khusus, termasuk tunalaras, yang diselenggarakan bersama-sama anak normal di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum umum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Adapun mata pelajaran yang tidak dapat dilaksanakan oleh anak yang memerlukan layanan khusus diganti dengan pelajaran lain yang dapat dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Yang keempat yaitu kelas khusus adalah suatu bentuk pelayanan pendidikan bagi anak yang memerlukan layanan pendidikan yang khusus, termasuk anak tunalaras, melalui kelompok belajar di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum umum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang kelima, guru pembimbing atau khusus. Guru bantu adalah guru khusus yang bertugas di sekolah umum untuk memberikan bimbingan dan pelayanan kepada anak tunalaras yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan dan sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu bagi anak tunalaras. Penggunaan istilah tunalaras sangat bervariasi berdasarkan sudut pandang tiap-tiap ahli yang menanganinya, seperti halnya pekerja sosial menggunakan istilah sosial malajusmen terhadap anak yang melakukan penyimpangan tingkah laku. Para ahli hukum menyebutnya dengan delinkuensi. Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1991 disebutkan bahwa tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sementara itu, masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah anak nakal. Seperti halnya istilah definisi mengenai tunalaras juga beraneka ragam. Berbagai definisi yang diadaptasi oleh
Lynch dan Lewis tahun 1988 adalah sebagai berikut. Yang pertama, public law mengembangkan pengertian tunalaras dengan istilah gangguan emosi, yaitu suatu kondisi yang menunjukkan salah satu atau lebih gejala-gejala berikut dalam satu kurun waktu tertentu dengan tingkat yang tinggi yang memengaruhi prestasi belajar. A. Ketidakmampuan belajar dan tidak dapat dikaitkan dengan faktor kecerdasan, penginderaan atau kesehatan. Yang B. Ketidakmampuan menjalani hubungan yang menyenangkan teman dan guru. Yang C. Bertingkah laku yang tidak pantas pada keadaan normal. Yang D. Perasaan tertekan atau tidak bahagia terus-menerus. Yang ke E. Cenderung menunjukkan gejala-gejala fisik seperti takut pada masalah-masalah sekolah. Yang kedua, menurut Kaufman 1997 mengemukakan bahwa tunalaras adalah anak yang secara kronis dan mencolok berinteraksi dengan lingkungan dengan cara yang secara sosial tidak dapat diterima atau secara pribadi tidak menyenangkan, tetapi masih dapat diajar untuk bersikap yang secara sosial dapat diterima dan secara pribadi menyenangkan. Yang ketiga yaitu Seth Smith dan Mercer 1981 mengemukakan bahwa anak tunalaras adalah anak yang secara kondisi dan terus-menerus menunjukkan penyimpangan tingkah laku tidak berat yang mempengaruhi proses belajar meskipun telah menerima layanan belajar serta bimbingan seperti anak lain. Ketidakmampuan menjalani hubungan dengan baik dengan orang lain dan gangguan belajarnya tidak disebabkan oleh kelainan fisik, saraf atau inteligensia. Dan yang keempat, Nelson 1981 mengemukakan bahwa tingkah laku seorang murid dikatakan menyimpang jika A. Menyimpang dari perilaku yang oleh orang dewasa dianggap normal menurut usia dan jenis kelamin. Yang B. Menyimpang terjadi dengan frekuensi dan intensitas tinggi. Yang C. Penyimpangan berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa membuat definisi atau batasan mengenai tunalaras sangatlah sulit karena definisi tersebut harus menggambarkan keadaan anak tunalaras secara jelas. Beberapa komponen yang penting diperhatikan adalah yang pertama, adanya penyimpangan perilaku yang terus-menerus menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakmampuan belajar dan penyesuaian diri. Yang kedua, penyimpangan itu tetap ada walaupun telah menerima layanan belajar serta bimbingan. Selanjutnya saya akan membahas tentang klasifikasi anak tunalaras. Klasifikasi anak tunalaras banyak ragamnya, di antara lain yang pertama klasifikasi yang dikemukakan oleh Rosenberg dan kawan-kawan 1992 adalah anak tunalaras dapat dikelompokkan atas tingkah laku yang beresiko tinggi dan rendah, dan yang beresiko tinggi yaitu hiperaktif, agresif, pembangkang, delinkuensi, dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Sedangkan yang beresiko rendah yaitu autisme dan skizofrenia. Secara umum, anak tunalaras menunjukkan ciri-ciri tingkah laku yang ada persamaannya pada setiap klasifikasi, yaitu kekacauan tingkah laku, kecemasan, dan menarik diri, kurang dewasa, dan agresif.
Selain pembagian di atas, masih banyak tingkah laku anak-anak yang dapat digolongkan tunalaras yang belum mendapat layanan khusus. Misalnya, anak yang merasa bahagia bila melihat api karena ingin selalu membakar saja. Anak yang suka meninggalkan rumah, penyimpangan seks, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sistem klasifikasi kelainan perilaku yang dikemukakan oleh Quay 1979 dalam Samuel A. 1986 yang dialihbahasakan oleh Muhammad Amin dan kawan-kawan 1991 adalah sebagai berikut. Anak yang mengalami gangguan perilaku yang mengacau pada tipe anak yang melawan kekuasaan seperti bermusuhan dengan polisi dan guru, kejam, jahat, suka menyerang, hiperaktif. Yang B, anak yang cemas, menarik diri adalah anak yang pemalu, takut, suka menyendiri, pekah, dan penurut. Mereka tertekan batinnya. Yang C, dimensi ketidakmampuan mengacu kepada anak yang tidak ada perhatian, lambat, tak berminat sekolah, pemalas, suka melamun, dan pendiam. Mereka mirip seperti anak autistik. Yang D, anak agresi sosialisasi, mempunyai ciri atau masalah perilaku yang sama dengan gangguan perilakunya bersosialisasi dengan geng tertentu. Anak tipe ini termasuk dalam perilaku pencurian dan pembolosan. Mereka merupakan suatu bahaya bagi masyarakat umum. Selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik anak tunalaras. Karakteristik anak tunalaras yang dikemukakan oleh Halahan dan Kaufman 1986 berdasarkan dimensi tingkah laku anak tunalaras adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak yang mengalami kekacauan tingkah laku, memperlihatkan ciri-ciri suka berkelahi, memukul, menyerang, mengamuk, membangkang, menantang, merusak milik sendiri atau milik orang lain. Kurang ajar, lancang, melawan, tidak mau bekerja sama sekali, tidak mau memperhatikan, memecah belah, ribut, tidak bisa diam, menolak arahan, cepat marah, menganggap enteng, sok aksi, ingin menguasai orang lain, mengancam, pembohong, tidak dapat dipercaya, suka berbicara kotor, cemburu, suka bersoal jawab, tak sanggup berkidari, mencuri, mengejek, dan berbuat salah, egois, dan mudah terpengaruh untuk berbuat salah. Yang kedua yaitu anak yang sering merasa cemas dan menarik diri dengan ciri-ciri khawatir, cemas, ketakutan, kaku, pemalu, segan, menarik diri, terasing, tak berteman, rasa tertekan, sedih, terganggu, rendah diri, dingin, malu, kurang percaya diri, mudah bimbang, sering menangis, pendiam, suka berasia. Dan yang ketiga yaitu anak yang kurang dewasa dengan ciri-ciri yaitu kaku, berangan-angan, pasif, mudah dipengaruhi, mengantuk, pembosan, dan kotor. Yang keempat, anak yang agresif bersosialisasi dengan ciri-ciri yaitu mempunyai komplotan jahat, mencuri bersama kelompoknya, loyal terhadap teman nakal, berkelompok dengan geng, suka di luar rumah sampai larut malam, bolos sekolah, dan minggat dari rumah. Berikut ini akan dikemukakan karakteristik yang berkaitan dengan segi akademik, sosial atau emosional, fisik, kesehatan anak tunalaras. Yang pertama yaitu karakteristik akademik, kelainan perilaku akan mengakibatkan adanya penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk.
Akibat penyesuaian yang buruk tersebut, maka dalam belajarnya memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang A, pencapaian hasil belajar yang jauh di bawah rata-rata. Yang B, seringkali dikirim ke kepala sekolah atau ruangan bimbingan untuk tindakan disipliner. Yang C, seringkali tidak naik kelas atau bahkan keluar sekolahnya. Yang D, seringkali membolos sekolah. Yang E, lebih sering dikirim ke lembaga kesehatan dengan alasan sakit perut. Yang F, anggota keluarga terutama orang tua lebih sering mendapat panggilan dari petugas kesehatan atau bagian absensi. Yang G, orang yang bersangkutan lebih sering berurusan dengan polisi. H, lebih sering menjalani masa percobaan dari yang berwenang. I, lebih sering melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran tanda-tanda lalu lintas. C, lebih sering dikirim ke klinik bimbingan. Yang kedua, karakteristik sosial atau emosional. Karakteristik sosial atau emosional anak tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. A, karakteristik sosial. Yang pertama, masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain dengan ciri-ciri perilaku tidak diterima oleh masyarakat dan biasanya melanggar norma budaya dan perilaku melanggar aturan keluarga, sekolah, dan rumah tangga. Yang kedua yaitu perilaku tersebut ditandai dengan tindakan agresif, yaitu tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, mempunyai sikap membangkang atau menantang, dan tidak dapat bekerja sama. Yang ketiga, melakukan kejahatan remaja seperti telah melanggar hukum. B, karakteristik emosional. Yang pertama, adanya hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak seperti tekanan batin dan rasa cemas. Yang kedua, adanya rasa gelisah seperti rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sangat sensitif atau perasa. Yang ketiga, karakteristik fisik atau kesehatan. Karakteristik fisik atau kesehatan anak tunalaras ditandai dengan adanya gangguan makan, gangguan tidur, dan gangguan gerakan. Seringkali anak merasakan ada sesuatu yang tidak beres pada jasmaninya. Ia mudah mendapat kecelakaan, merasa cemas terhadap kesehatannya, merasa seolah-olah sakit. Kelainan lain yang berwujud kelainan fisik seperti gagap, buang air tidak terkendali, sering mengompol, dan jorok. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang penggolongan anak tunalaras. Penggolongan anak tunalaras dapat ditinjau dari segi gangguan atau hambatan dan kualifikasi berat ringannya kenakalan. Dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, menurut jenis gangguan atau hambatan. A, gangguan emosi anak tunalaras. Yang mengalami hambatan atau gangguan emosi terwujud dalam 3 jenis perbuatan, yaitu senang, sedih, lambat, cepat marah, dan rileks tertekan. Secara umum, emosinya menunjukkan sedih, cepat tersinggung atau marah, rasa tertekan, dan merasa cemas. Gangguan atau hambatan terutama tertuju pada keadaan dalam dirinya. Macam-macam gejala hambatan emosi yaitu gentar, yaitu suatu reaksi terhadap suatu ancaman yang tidak disadari, misalnya ketakutan yang kurang jelas objeknya. Yang kedua, takut, yaitu reaksi kurang senang terhadap macam benda, makhluk, keadaan atau waktu tertentu. Pada umumnya,
anak merasa takut terhadap hantu, monyet, tengkorak, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu gugup. Nervous yaitu rasa cemas yang tampak dalam perbuatan-perbuatan aneh. Gerakan pada mulut seperti menyedot jari, gigit jari, dan menjulurkan lidah. Gerakan aneh sekitar hidung seperti mencukil hidung, mengusap-usap, atau menghisutkan hidung. Gerakan sekitar jari seperti mencukil kuku, mengelilit tangan, atau mengepalkan jari. Gerakan sekitar rambut seperti mengusap-ngusap rambut, mencabuti, atau mencakar rambut. Demikian pula gerakan-gerakan seperti menggosok-gosokkan, mengitap-ngitapkan mata, dan merinyikan muka, dan sebagainya. Yang keempat yaitu sikap iri hati yang selalu merasa kurang senang apabila orang lain memperoleh keuntungan dan kebahagiaan. Yang kelima, perusak yaitu memperlakukan benda-benda di sekitarnya menjadi hancur dan tidak berfungsi. Yang keenam yaitu malu, yaitu sikap yang kurang matang dalam menghadapi tuntunan kehidupan. Mereka kurang menghadapi kenyataan pergaulan. Yang ketujuh, rendah diri, yaitu sering minder yang mengakibatkan tindakannya melanggar hukum karena perasaan tertekan. Yang ke-B yaitu gangguan sosial. Anak ini mengalami gangguan atau merasa kurang senang menghadapi pergaulan. Mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan tuntunan hidup bergaul. Gejala-gejala perbuatan itu adalah seperti sikap permusuhan, agresif, bercakap kasar, menyakiti hati orang lain, keras kepala, menentang, menghina orang lain, berkelahi, merusak milik orang lain, dan sebagainya. Perbuatan mereka terutama sangat mengganggu ketentraman dan kebahagiaan orang lain. Beberapa data tentang anak tunalaras dengan gangguan sosial antara lain adalah mereka datang dari keluarga pecah atau broken home, atau yang sering kena marah karena kurang diterima oleh keluarganya. Biasa dari kelas sosial rendah berdasarkan kelas-kelas sosial. Anak yang mengalami konflik kebudayaan yaitu perbedaan pandangan hidup antara kehidupan sekolah dan kebiasaan pada keluarga. Anak berkecerdasan rendah atau yang kurang dapat mengikuti kemajuan pelajaran sekolah. Pengaruh dari kawan sekelompok yang tingkah lakunya tercela dalam masyarakat. Dari keluarga miskin, dari keluarga yang kurang harmonis, sehingga hubungan kasih sayang dan batin umumnya bersifat perkara. Delinkuensi sebenarnya anak merupakan salah satu bagian anak tunalaras dengan gangguan karena sosial perbuatannya menimbulkan kegoncangan, ketidakbahagiaan atau ketidaktentraman bagi masyarakat. Perbuatannya termasuk pelanggaran hukum seperti perbuatan mencuri, menipu, menganiaya, membunuh, mengeroyok, menodong, menghisap ganja, anak kecanduan narkotika, dan sebagainya. Selanjutnya itu klasifikasi berat ringannya kenakalan. Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan pedoman untuk menetapkan berat ringannya. Kriteria itu adalah besar kecilnya gangguan emosi, artinya semakin tinggi memiliki perasaan negatif terhadap orang lain, makin dalam rasa negatif, semakin berat tingkah kenakalan anak tersebut. Frekuensi tindakan, artinya frekuensi tindakan semakin sering dan tidak menunjukkan penyesalan terhadap
perbuatan yang kurang baik. Semakin berat kenakalannya, berat ringannya, pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan dapat diketahui dari sanksi hukum. Tempat atau situasi kenakalan yang dilakukan artinya anak berani berbuat kenakalan di masyarakat, sudah menunjukkan berat dibandingkan dengan apabila di rumah. Mudah, sukarnya dipengaruhi untuk bertingkah laku baik. Para pendidikan atau orang tua dapat mengetahui sejauh mana dengan segala cara memperbaiki anak bandel dan keras kepala, sukar mengikuti petunjuk, termasuk kelompok berat, tunggal atau ganda. Ketunaan yang dialami apabila seorang anak tunalaras juga mempunyai ketunaan lain, maka dia termasuk golongan berat dalam pembinaannya. Maka kriteria ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan penetapan berat ringan kenakalan untuk dipisah dalam pendidikannya. Selanjutnya yaitu teknik mengenal anak tunalaras. Ada beberapa cara untuk menetapkan tunalaras, yaitu yang satu, psikotes. Psikotes dilakukan untuk mengetahui kematangan sosial dan gangguan emosi. Sedangkan alat tes yang lain yaitu tes proyektif yang memiliki beberapa jenis tes, yaitu Rorschach, yaitu tes ini memberikan gambaran mengenai keseluruhan kepribadian, kelainan, dan perlunya psikoterapi. Gambaran ini ditafsirkan dari reaksi anak terhadap gambar-gambar yang terbuat dari tetesan tinta. Thematic apperception. Tes ini memperlihatkan sebagai situasi dalam bentuk gambaran kepribadian nampak dari tafsiran anak mengenai situasi emosi tersebut. Untuk itu disediakan skala khusus. Tes gambar orang. Dalam tes ini persoalan-persoalan emosi nampak dari gambar yang harus dibuat oleh anak. Gambarnya ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan dispersed fable, yaitu tes ini memberikan gambaran mengenai iri hati, rasa dosa, rasa cemas, tanggapan terhadap diri sendiri, ketergantungan kepada orang tua, dan sebagainya. Yang berhak melakukan psikotes dan mengemukakannya adalah psikolog, psikiater, dan konselor atau orang lain di bawah bimbingannya. Tenaga-tenaga ini ada yang membuka praktek sendiri, ada pula yang tidak membuka praktek sendiri, tetapi bekerja di fakultas psikologi, fakultas kedokteran, lembaga kesehatan jiwa, balai bimbingan, dan penyuluhan biro konsultasi psikologi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sosiometri. Sosiometri adalah alat tes yang digunakan untuk melihat atau mengetahui suka atau tidaknya seseorang. Caranya ialah tanyakan kepada para anggota kelompok siapa di antara anggotanya yang mereka sukai. Setiap anggota hendaknya memilih menurut pilihannya sendiri. Dari jawaban itu akan diketahui siapa yang lain disukai oleh para anggota. Perlu diperhatikan bahwa hasil-hasil sosiometri adalah hasil sementara yang perlu ditelaah lebih lanjut. Anak yang terpencil dalam suatu saat belum tentu anak yang tunalaras, bahkan mungkin tidak terpencil lagi dalam sosiometri berikutnya. Walaupun demikian, sosiometri dapat dipakai bersama-sama dengan cara yang lain. Yang ketiga yaitu membandingkan dengan tingkah laku anak pada umumnya. Keadaan tunalaras dapat diketahui dengan jalan
membandingkan tingkah laku anak dengan tingkah laku anak pada umumnya. Pekerjaan membandingkan boleh dilakukan oleh setiap orang dewasa. Anak yang jahat dapat diketahui jahatnya oleh masyarakat. Demikian juga anak yang tidak jahat. Masyarakat mempunyai ketentuan-ketentuan untuk menetapkan jahat dan tidaknya atau serasi dan tidaknya tingkah laku para anggotanya. Siapa yang melanggar ketentuan ini akan dibenci, dimarahi, diasingkan, malah ditindak. Tetapi yang baik akan dihargai, diterima kehadirannya, malah dipuji. Adanya gangguan emosi dan gangguan sosial karena penyesuaian yang salah. Maladjustment, tanda-tandanya antara lain yaitu yang pertama, hubungan antar keluarga, teman sepermainan, teman sekolah ditanggapi dengan tidak menyenangkan. Yang kedua, senggan bergaul, terasing. Yang ketiga yaitu suka melarikan diri dari tanggung jawab. Yang keempat, menangis, kecewa, berdusta, menipu, mencuri, menyakiti hati dan sebagainya, atau sebaliknya. Sangat ingin dipuji, tak pernah menyulitkan orang lain dan sebagainya. Yang kelima yaitu penakut dan kurang percaya diri pada diri sendiri. Yang keenam, tidak mempunyai inisiatif dan tanggung jawab, kurang keberanian dan sangat tergantung pada orang lain. Yang ketujuh, agresif, yaitu terhadap diri sendiri, curiga, acuh tak acuh, banyak hayal. Dan yang ke-8 yaitu memperlihatkan perbuatan gugup, misalnya menggigit kuku, komat kamit dan sebagainya. Anak tunalaras memiliki rasa harga diri kurang dengan tanda-tanda antara lain: terlalu mempersoalkan kekurangan diri sendiri, sering minta maaf, takut tampil di muka umum, takut bicara dan sebagainya. Yang kedua yaitu mengeluh dengan nada nasib malang, segan melakukan hal-hal yang baru atau yang dapat mengungkapkan kekurangannya, selalu ingin sempurna, tidak puas dengan apa yang telah diperbuat. Sikap introvert lebih banyak mengarahkan perhatian kepada diri sendiri. Adapun rasa harga diri kurang yang tersembunyi antara lain bernada murung, cepat merasa tersinggung, merasa tidak enak badan, sakit buatan dan sebagainya. Berpura-pura lebih dari orang lain, menonjolkan diri, bicaranya lantang, merendahkan orang lain, membuat kompensasi, menjalankan perbuatan jahat. Yang keempat yaitu memeriksakan ke biro konsultasi psikolog. Kadang-kadang kita dapat membedakan apakah seorang anak tunalaras atau bukan. Dalam hal demikian kita dapat meminta bantuan biro konsultasi psikolog, karena biro tersebut melibatkan tenaga ahli yang terkait. Wewenang biro ini terutama adalah menentukan apakah seorang mengalami gangguan emosi sosial atau tidak. Setelah selesai ditelaah dan dianalisa, biro tersebut akan bersedia memberikan petunjuk terarah mengenai anak tersebut. Misalnya, meminta agar kita lebih mendekati anak, menitipkannya di salah satu lembaga pendidikan, dan sebagainya. Kalau perlu, biro juga akan membuat keterangan agar dapat dipakai oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima yaitu memeriksakan ke klinik psikiatri. Bentuk usaha lain untuk mengetahui anak tunalaras adalah dengan memeriksakan ke klinik psikiatri anak. Tugas pokoknya ialah melakukan usaha rehabilitasi dan penyembuhan terhadap mereka yang mengalami kelainan psikis, tetapi juga dapat menetapkan apakah seorang mempunyai kelainan tunalaras atau tidak. Dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh klinik psikiatri
Anak menyebutkan istilah antara lain. Istilah-istilah tersebut adalah aneksi histeria, merasa takut pada sesuatu atau pada seseorang tanpa alasan yang dapat diterima. Perasaan ini lahir dari usaha menekan hasrat yang sifatnya naluriah. Conversion hysteria mempunyai gangguan pada fungsi beberapa anggota tubuh. Perbuatan gangguan pada pendirian. Gangguan tersebut lahir dari usaha yang lama menekan hasrat yang sifatnya naluriah. Obsesional neurosis, cepat menuduh, banyak dalih, menutup diri, kaku berjalan, dan sebagainya. Ini semua adalah pernyataan dari hati yang sangat sensitif dan takut diserang. Hal ini juga timbul dari usaha menoleh sesuatu hasrat. Sexual perception, suka menikmati seksual secara tidak wajar, seperti mengintip, melakukan hubungan dengan teman sejenis. Karakter neurosis, perubahan tingkah laku yang lahir dari konflik batin yang tidak menetap penyelesaian. Because anak mempunyai kesulitan menyesuaikan diri terhadap segala-galanya.